Raina terpaku. Dia hendak membalas pelukan Rose, namun urung saat mengingat di mana posisi mereka berdua berada saat ini. Di depan pintu masuk sebuah unit apartemen mewah di pusat kota. Wajah wanita itu terlihat kusut, masih dengan masker yang menutupi sebagian wajahnya dan kantong plastik putih di tangan kirinya. "Kita ke apartemenku, Rose," ujar Raina karena khawatir mereka menghalangi jalan pengunjung yang akan masuk maupun keluar dari lobi. Rose melepaskan pelukan. Mengikuti langkah Raina yang menariknya pelan, berjalan beriringan menuju pintu lift. "Mau nangis lagi? Sini." Raina merentangkan kedua tangannya, memberi kode jika dirinya sudah siap untuk dipeluk Rose. Jujur saja, dia begitu terkejut saat tadi tiba-tiba saja dirinya ditabrak seseorang yang ternyata adalah Rose. Dia memang mengabarkan ingin bertemu dengan Rose di apartemen milik Henrik yang ada di Jakarta. Agar mereka bisa berbicara dengan leluasa tanpa ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Rose selalu ada saat dirinya mengalami hal-hal buruk. Rose selalu sabar mendengarkan curhatannya selama ini tentang Henrik. Rose juga selalu menjadi orang pertama yang memeluk dirinya kapanpun ia membutuhkan itu. Dia menghabiskan banyak malam untuk menemaninya melewati satu peristiwa menyakitkan ke peristiwa menyakitkan lainnya. Dan hari ini, Raina ingin menjadi orang pertama yang memeluk Rose. Mendengarkan apa yang mengganggu pikirannya, dan menemaninya melewati peristiwa yang mungkin saja menyakitkan baginya. Di sela tangisnya yang kembali meluap, Rose terkekeh. Dengan segera ia menghambur ke pelukan Raina. Tangannya melingkari punggung Raina yang kini terasa pas dalam pelukannya. "Kau lebih gemukan, ya?" kekeh Rose sembari menepuk-nepuk punggung sahabatnya. "Hei, kita mau bicara tentang masalahmu, bukan aku," Raina mencebik, gusar jika disebut lebih berisi. Tapi memang dia merasakan berat tubuhnya agak naik akhir-akhir ini. "Aku bego sekali ya, Rain?" tanya Rose dengan suara serak. Raina tidak membantah juga tidak mengiyakan. Dia hanya melingkarkan tangannya di belakang punggung Rose dan melakukan hal yang sama yang seperti wanita itu lakukan. Mengelus punggung itu dengan lembut. Cinta memang suka bikin orang jadi bego," responnya sembari terkekeh kecil. "Ini tidak seperti yang kau kira. Ini bukan tentang cinta." Keributan segera memenuhi kepala Raina. Begitu banyak alarm tanda bahaya berbunyi. Dia langsung memandang Rose. Jika bukan karena cinta, lalu dia hamil karena apa? Pemerkosaan. "Tapi ini juga tidak seperti yang kau pikirkan saat ini," kata Rose dengan suara yang amat tenang, hingga membuat Raina ngeri. "Apa kau tahu apa yang aku pikirkan?" Rose tertawa dibuat-buat, "Dari tatapanmu aku bisa menyimpulkan. Ini juga bukan tentang kekerasan dan pemaksaan. Aku akan menceritakannya nanti." Di titik ini, di hadapannya saat ini, Rose terlihat begitu rapuh, hampir sama rapuhnya saat ia baru saja bercerai dengan Henrik dulu. "Ya, baiklah. Baiklah. Kita akan bicarakan semuanya nanti. Maaf kemarin aku tidak membalas pesanmu karena aku sedang dalam perjalanan pulang." "Tidak masalah," Rose menjeda kalimatnya, "aku percaya kau tidak akan pernah meninggalkanku." "Tentu." Beberapa orang yang keluar masuk lift, sesekali melirik ke arah mereka, namun Raina tidak peduli, karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menenangkan sahabatnya ini. Tak lama kemudian lift berdenting dan pintu besi itu terbuka perlahan. Dengan cepat Raina menarik tangan Rose lalu membuka pintu apartemen, dan membimbing wanita itu masuk untuk mendudukkannya di sofa ruang tengah. "Apartemen ini masih bersih. Padahal tidak ada yang tinggal di sini?" tanya Rose sembari mengedarkan pandangan ke sekeliling apartemen mewah milik Henrik. "Ada yang membersihkannya setiap hari." Raina tersenyum, "Dan aku semalam meminta Jack menyiapkan bahan makanan dan juga minuman untuk kita agar kita bisa bicara seharian." Rose mendesah, "Aku harus kerja. Dan aku meliburkanmu hari ini." "Ya. Apakah itu anak Bert?"
Rose menggeleng, dan Raina teringat satu nama lain yang selalu berupaya mencuri perhatian Rose. David. Rose menoleh dan lagi-lagi menggeleng. Lalu siapa? Raina bahkan tidak sadar dirinya nyaris berbisik saking tidak lagi punya nama yang melintas di benaknya. Rose menutup wajahnya. Topeng tenang Rose runtuh dalam hitungan detik. Isaknya terdengar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Mau tidak mau, Raina ikut menangis. Raina hanya diam sambil sesekali menepuk-nepuk punggung Rose. Sudah 5 menit berlalu dan keduanya sama-sama bungkam. Hanya suara isak Rose yang menemani kebisuan mereka. Sudah menangisnya. Raina akhirnya bersuara, tidak tahan lagi dengan keheningan yang menyelimuti keduanya. Rose menghela napas. Dua tangannya yang berada di atas pangkuannya saling bertautan gelisah. Dia menunduk lalu dengan pelan berkata, "Aku takut, Rein." "Jadi kau benar-benar hamil?" "Ya. Aku hamil Rein. Aku hamil anak Max," Rose mengulang, mendonggak, memberanikan diri menatap sahabatnya yang kini hanya bisa menatapnya dengan mata membola. Raina berkedip beberapa kali, melempar pandangan ke sembarang arah, dan gagal menutup mulutnya. "Hah? Max? Wow. Bagaimana bisa Max? Kau pasti tidak percaya bukan? Aku hamil anak Max." Raina terpaku. Mulutnya terbuka hendak mengatakan sesuatu, namun kembali terkatup. Berita yang dibawa Rose, rasanya lebih mengejutkan daripada berita klub malam miliknya yang sudah dialihfungsikan menjadi hotel ditutup karena tidak lagi mendapatkan izin. "Rose, please. Kamu. Serius?" Anggukan dari Rose, benar-benar membuat Raina semakin terhenyak. Wanita itu menyisir rambut, membuang pandangan dari Rose seraya menghempaskan tubuh pada sandaran kursi. Raina terkekeh kering, lalu kembali melirik wanita di sebelahnya. "Apa kau memiliki hubungan dengan Max?" "Tidak," Rose menjawab dengan nada lirih. "Lalu kenapa kalian melakukannya tanpa pengaman?" "Kami dijebak. Bert memberikan obat perangsang pada minuman yang kami minum." "Kondom." Raina memotong dan buru-buru meminta maaf karena nada suaranya meninggi tanpa dikontrol. "Kan awalnya kita tidak ada plan untuk begitu, jadi tidak membawa itu. Bisa dikeluarkan di luar. Di perut atau di mana gitu. Atau bisa juga di kamar mandi." "Sialan." Dan Raina buru-buru menutup mulutnya selama beberapa detik, lalu berkata, "Sorry." Rose tersenyum maklum. "Lalu Max? Apa dia tidak mau bertanggung jawab?" Pertanyaan itu terdengar seperti pernyataan di telinga Rose. Sekarang bukan hanya sebuah kerikil kecil yang menimpa hatinya, melainkan sebuah batu besar yang membuat hatinya hancur hingga menimbulkan sesak di dada. Berkeping-keping tanpa sisa. "Aku tidak memberitahunya. Karena pada saat aku memintanya untuk melepaskan obat perangsang itu dariku, aku berjanji tidak akan menuntutnya apapun. Termasuk tanggung jawab," ucap Rose frustasi. "Tetapi, apa aku harus menggugurkannya, Rein?" Lanjutnya lagi dengan wajah yang semakin memelas. Raina mendesah tidak tega, apalagi melihat air mata yang kembali jatuh membasahi pipi Rose yang kemerahan. "Bagaimana kata hatimu saja? Sebagai sahabat, apapun pilihan kamu, aku akan mendukungmu," tegas Raina. "Kamu butuh apapun, aku bantu." "Raina, aku tahu ini salah. Ini gila. Aku sudah berdosa dengan tidur bersama Max. Apa sekarang aku harus menambah dosa baru dengan membunuh bayi ini? Kira-kira sebanyak apa dosa yang aku dapat, Rein?" Rose menutup wajahnya. Seharusnya ia malu mengatakan tentang dosa. Seharusnya waktu dia melakukannya dengan Max dia sadar akan dosa yang akan ditanggungnya. Bukan malah sekarang, ketika perbuatan mereka sudah tercipta dalam rahimnya, dia baru merasa menyesal, ketika dia tahu, akhirnya jadi serumit ini. Memang benar kata orang, penyesalan itu selalu datang di akhir. Tidak pernah ditunjukkan di awal. Kalau begitu jangan gugurkan. Tapi aku takut, Rein. Sebelah alis Raina terangkat,
kenapa harus takut? Kan ada aku. Aku serius, Rain. Rengek Rose dengan suaranya yang masih serak. Bahkan karena terlalu lama menangis, mata Rose menjadi sembab dengan hidung dan pipi yang memerah. Rose, bukankah sudah aku katakan? Raina menjeda kalimatnya sejenak, kalau dia tidak mau bertanggung jawab, kamu bisa cari aku. Aku yang akan bertanggung jawab untuk anak itu. Aku yang akan menganggap anakmu adalah anakku. Kau bisa mengandung di luar negeri dan melahirkan di sana. Hak asuh anak itu akan menjadi anakku dan Kenrick itu pun jika kamu izinkan. Spontan Rose kembali memeluk Raina, tapi ini bukan tanggung jawab kamu, Rain. Hosker. Siapa yang peduli? Ini akan menjadi anakku juga. Rain. Raina berdecak, kita bahas ini nanti, oke? Sekarang yang terpenting adalah, kamu menenangkan diri dulu, biar tidak stres. Rain. Ya. Terima kasih. Untuk apa? Segalanya. Raina tersenyum lebar, kenapa harus berterima kasih? Bukankah sudah sewajarnya seorang sahabat bersama sahabatnya di dalam susah dan senang? Ah. Aku menyayangimu, Rain. Aku juga. Oh ya, ada something yang kamu mau. Makanan. Minuman. Barang. Anything. Raina. Kamu bebas memanfaatkan aku dan Kenrick, Rose. Sungguh. Terima kasih. Beruntungnya Kenrick memilikimu, Rain. Raina mengangguk, memeluk Rose dengan lebih erat. Bagaimanapun, selama ini Rose sudah banyak mengalami kesusahan hidup. Mungkin Tuhan memiliki rencana yang indah dengan mempertemukan wanita itu dengan Max. Bagaimanapun, Raina ingat, wajah Max yang terlihat sendu saat membicarakan tentang Rose di dekat makam keluarga Regen saat hujan turun sore itu. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama Rose, dan menenangkan sahabatnya itu, Raina menyempatkan diri berkunjung ke rumah sakit. Menyusul Mama Safira yang sudah sejak pagi berada di sana. Benaknya seketika dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Entah sejak kapan mereka berdua menjadi akrab. Mungkin sejak sang papa meninggal, atau bahkan baru saja, saat Damian baru saja mengalami kecelakaan. Entahlah. Yang jelas dia bahagia jika kedua mamanya itu akur tanpa permusuhan, layaknya sesama madu yang ditinggalkan suami mereka untuk selamanya. Setelah bertanya pada resepsionis di mana ruang perawatan Damian, kaki Raina bergegas menuju ruang perawatan VIP yang terletak di lantai 2 gedung rumah sakit itu. Tangannya segera mendorong pintu kayu yang terletak di ruangan yang paling ujung. Aroma manis dan segar dari parfum ruangan dengan brand terkenal berpadu dengan bau khas rumah sakit langsung menyambut indera penciumannya. Matanya seketika mendapati seorang wanita berambut sebahu berwarna dark brown tengah duduk membelakanginya di salah satu sofa. Dan mama kandungnya, Safira, sedang berada di samping Damian sambil menyeka wajah lelaki itu dengan waslap. Tampaknya wanita dengan rambut sebahu itu sedang sibuk dengan ponsel di tangannya, sehingga tidak menyadari kedatangan Raina dari belakang kursinya. Selamat sore, sapa Raina dengan suara lirih. Takut membuat dua wanita di dalam ruangan itu terkejut. Mama Weni. Raina. Akhirnya wanita dengan rambut sebahu itu mengangkat kepalanya. Suaranya secantik penampilannya yang masih terlihat glamor di usia senja. Mama Weni. Apa kabar? Wanita itu beranjak dari sofa lalu mengulurkan tangannya pada Raina. Untuk wanita yang Raina taksir berusia sekitar 50-an, Mama Weni masih terlihat cantik dan menarik. Tubuhnya terlihat terawat. Tampak dari dress hijau toska bermotif batik yang menonjolkan kesempurnaan tubuhnya meski sudah tidak lagi muda. Mama Weni baik, sayang. Kamu, apa kabar? Rain baik. Syukurlah. Raina menyambut uluran tangan mama tirinya dengan sedikit kaku. Ketegangan tiba-tiba menjerat Raina ketika mama tirinya menarik tangannya keluar dari kamar rawat inap Damian. Dan mengajaknya duduk di ruang tunggu yang tak jauh dari kamar Damian berada. Safira, aku keluar dulu bersama Raina. Aku titip Damian sebentar,
Ya. Ya. Baiklah. Raina mengerit heran. Apa yang sebenarnya diinginkan mama tirinya itu darinya? Jangan katakan, sebelum mengalami koma, Damian mengatakan sesuatu tentang terjebaknya mereka berdua dalam satu kamar kala itu. Mama ingin bicara sebentar denganmu, boleh? Tanyanya sebelum Raina sempat membuka mulutnya. Tentu saja, Ma. Raina menyilakan wanita cantik itu duduk di sampingnya. Duduk berdua bersama Mama Weni yang menggenggam erat tangannya di ruang tunggu dekat tempat Damian dirawat membuatnya sedikit dehafo. Raina tahu. Damian sudah koma lebih dari 1 bulan yang lalu. Suara wanita cantik itu terdengar berat. Raina tersenyum tipis, tanpa menghilangkan raut sedih atas berita yang ia dengar dari istri kedua sang papa. Sudah 1 bulan yang lalu Damian mengalami kecelakaan dan beritanya bahkan masih hangat diperbincangkan. Apalagi setelah itu, pria tampan itu koma karena cedera otak parah yang dialaminya, sehingga membuat kesadarannya semakin menurun. Terkadang pria itu hanya bisa membuka mata secara spontan sebagai respon terhadap simulasi yang diberikan, terkadang pula, ia bisa merespon kehadiran seseorang dengan peningkatan detak jantung, peningkatan pernapasan, atau berkeringat dingin. Dokter mengatakan bahwa dia sedang dalam status vegetatif akibat parahnya cedera otak yang dialaminya. Dan perlu waktu yang lumayan lama untuk Damian bisa sadar kembali dan secara bertahap pulih dari tidur panjangnya. Mama. Raina mendesah panjang. Mama yang sabar ya. Semoga Damian segera sadar. Dan pelakunya segera tertangkap. Sedikit banyak Raina juga merasakan geram. Seseorang yang merencanakan terjadinya kecelakaan itu benar-benar gila. Berusaha menghilangkan nyawa manusia dengan begitu mudahnya. Seolah nyawa tidak ada harganya sama sekali. Weni mengangguk perlahan, kedua jemarinya saling bertaut dengan gelisah, pandangannya kosong. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Mama tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Mama kenapa? Mungkin saja mamamu juga tidak berani menceritakannya. Mama Weni menatap dalam-dalam mata Raina. Ini semua terjadi karena, ya, ini semua terjadi karena ulah Kenrik, Raina. Kami kecewa. Hanya demi harta dia tega melakukan itu. Mama Weni menutup wajahnya. Bahunya sedikit berguncang. Kening Raina mengernyit dalam, Mama. Dari mana Mama tahu jika Kenrik yang melakukannya, Ma? Damian mendapatkan teror sebelumnya. Weni mendesah panjang, sebelah tangan wanita. Ya Tuhan. Dan mungkin itu tangan Vanessa, wanita itu menyesap air putih dalam botol mineral yang sejak tadi dibawanya. Lantas ia meletakkan kembali botol itu pada kursi panjang di depannya dengan gaya elegan sembari berucap. Semua orang bisa hilaf karena harta. Dia menyiksa Vanessa karena harta dan mungkin saja dia juga menyiksamu nanti karena ingin menguasai hartamu. Apa kau tahu, kalau semua harta keluarga Regen berasal dari Papi Sebastian, kakekmu? Mama Weni berkata dengan nada tenang. Raina berkedip tidak mengerti. Tapi, Ma, jika teror itu hadiah sebelah tangan Vanessa, aku mengetahui siapa pelakunya, terasa tidak sopan di hati Raina ketika ia menyanggah dugaan Mama Weni begitu saja. Dan aku bisa pastikan itu bukan Kenrik. Pelakunya adalah Davina Miller, putri dari Rafael Miller, mafia dari Sisilia. Raina sayang, kamu sudah dibutakan oleh cinta. Mama Weni menggeleng perlahan. Apa Mama tidak percaya padaku? Percaya. Mama percaya sama kamu. Tapi, untuk apa Davina membunuh Mama? Karena yang diincar adalah Mama, dan Damian hanya menolong Mama. Mama juga tidak mengenal Davina. Apalagi mafia. Ya Tuhan. Untuk apa mafia itu menginginkan harta warisan keluarga Chandradinata? Dan jika Kenrik, bukankah ada benang merah yang menghubungkannya dengan warisan itu? Weni mengeluh pasrah. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya orang lain yang melakukannya selain Kenrik. Pria itu pasti tega melakukan hal rendah semacam ini hanya demi harta.
Sayang, tolong kamu baca surat wasiat ini. Mama Weni mengangsurkan selembar kertas dari dalam tas yang selalu dibawanya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Kenrick. Mungkin saja dia ingin menguasai semua harta itu sendiri. Dan menikmatinya bersama Davina. Atau siapapun itu. Ma, Kenrick tidak mungkin seperti itu. Weni langsung menutup wajahnya, kamu memang tidak pernah mempercayai Mama, Raina. Tapi untuk kali ini saja, tolong percaya pada Mama. Mama tidak ingin kehilangan kamu. Mama juga tidak ingin kehilangan Damian. Perlahan tangan Raina terulur untuk mengelus pundak Mama Weni yang kini terisak hanya karena memikirkan kedua putra-putrinya itu. Mama, maaf. Aku akan memikirkan apa yang Mama katakan, dan berusaha mencari bukti. Apa benar Kenrick pelakunya atau bukan? Mama jaga kesehatan juga ya. Dan jaga kakak. Tarikan napas panjang disusul desah pelan Weni terdengar. Wanita parubaya dengan kecantikan yang belum kunjung pudar meski keriput sudah membayang di kedua sudut mata itu menatap Raina setelah kedua tangan diturunkan. Tolong Raina. Percaya pada Mama. Mama menyayangimu. Sungguh. Meskipun kau tidak lahir dari rahim Mama. Mama akan tetap menyayangimu. Mama jugalah yang meminta papamu untuk menikahi mamamu saat itu yang sedang mengandungmu. Mama tidak ingin Kenrick menyakitimu. Kalau perlu Mama akan berikan seluruh harta keluarga Chandradinata asalkan kalian berdua baik-baik saja. Terima kasih, Ma, desah Raina terdengar lalu ringisan tipis terbit, maafkan Raina yang selama ini mengabaikan Mama. Putriku sayang. Weni tersentuh. Mengusap lembut helai rambut di dekat telinga Raina lalu ia memeluk wanita itu, kamu adalah anak yang baik, Raina. Mama tahu kalau kamu yang terbaik untuk kami. Semoga kamu selalu bahagia. Amin. Mama juga, Raina melerai pelukan Weni, untuk saat ini Mama harus fokus pada kesembuhan, kakak. Jadi Mama harus kuat. Weni mengangguk, terima kasih, sayang. Wanita itu termenung sesaat, lalu kembali memandang Raina yang menantinya berbicara, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana jika Kenrick menyakitimu? Kau pasti juga mengalami teror seperti Damian, bukan? Raina terdiam sejenak, mengulas senyum tipis dengan sepasang mata berkaca, wanita itu lalu menggeleng pelan, Raina pasti akan jaga diri baik-baik, Ma. Raina pasti akan selalu memikirkan pesan Mama. Sayang, kamu memang putri Mama, adik Damian. Mama menyayangimu, nak. Raina tersenyum lebar, Raina juga sayang sama Mama. Weni kembali memeluk Raina, kali ini lebih erat. Ia yakin setiap musibah pasti ada hikmah di dalamnya. Kecelakaan Damian adalah musibah, dan kembalinya sang putri dalam pelukan adalah hikmah. Tuhan sudah mengatur segalanya. Bahwa di setiap kesusahan pasti akan ada jalan dan juga ada pelajaran di sana.